Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil haq basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din, jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali marilah kita bersyukur dengan tiada bosan-bosannya kita memuji, mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan kesyukuran kita itu kita bisa menjadi abdan syakura, seorang hamba yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita akan bisa menikmati dan merasakan betapa bahagianya hidup seseorang yang ketika dia bisa bersyukur. Karena seseorang akan bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup manakala dia memiliki tiga hal. Yang pertama, kesyukuran kepada Allah SWT ketika dia mendapatkan nikmat. Dan yang kedua, bersabar ketika dia mendapatkan musibah, bencana atau cobaan atau ujian. Dan yang ketiga, yaitu orang yang mau meminta ampun ketika dia bersalah atau berdosa. Tiga hal ini bila kita miliki di dalam diri kita, dijamin kita akan bisa merasakan kebahagiaan hidup. Apapun kondisi yang kita alami, apapun kondisi yang kita jalani, yang kita hadapi, bila kita memiliki tiga hal ini, dijamin kita bisa hidup bahagia. Syukur, sabar, dan beristighfar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ulun mengajak kepada kita semua untuk meluruskan niat kita bersama, agar di dalam kehadiran kita untuk bersama-sama watawasau bil haq, betul-betul ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang ketika mendengarkan kajian tetapi mungkin tidak didasari dengan niat ikhlas yang betul-betul, terkadang dia kecewa di tengah-tengah mendengarkan ceramah itu. Mungkin bisa jadi dia kecewa dengan materi yang disampaikan. Mungkin dia tipe orang yang suka berdebat. Mungkin dia tipe orang yang suka penceramahnya yang meledak-meledak begitu. Tapi nggak sesuai dengan ekspektasinya. Akhirnya dia kecewa. Itu sering kita jumpai. Atau ada orang yang, mohon maaf ya, terkadang merasa
tinggi ilmunya, ya, merasa sudah mengetahui dan sebagainya. Kemudian disampaikan oleh penceramah, ternyata dia sudah tahu ya. Akhirnya ada sifat muncul kesombongan di dalam diri itu. Ini harus kita perhatikan dan harus kita hati-hati. Apalagi saat ini media sudah begitu terbukanya, akses kita untuk mendapatkan informasi, akses kita untuk mendapatkan ilmu saat ini sudah terbuka lebar. Dan di situ kita tinggal mau yang mana dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kehadiran hati kita, keikhlasan hati kita di dalam setiap kali untuk kita thalabul ilmi atau ya untuk watawasau bil haq, mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa siapapun yang menyampaikan dan apapun yang disampaikan, insya Allah semuanya nanti tetap akan memberikan kemanfaatan bagi kita. Karena Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini izinkan ulun untuk menyampaikan dan mengajak kepada kita semua untuk melihat keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin melihat keluasan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, termasuk yang disediakan bagi kita semuanya. Kita sadar, kita yakin Allah telah menetapkan tujuan yang sangat ideal dan mulia ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia. Dalam Quran surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan hidup kita. Tidak lain adalah untuk beribadah. Dan minimal setiap hari ya, 17 kali itu minimal. Dan ulun yakin lebih dari 17 kali kita mengikrarkan bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah ikrar kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak menyimpang. Karena di dalam hidup ini memang banyak penyimpangan yang terjadi. Ya. Ada yang mungkin ekstrimnya terlalu radikal, lalu dia membenarkan untuk menghalalkan darah yang bila tidak sejalan dengan dia, atau mungkin penyimpangan dalam bentuk kesyirikan dan lain sebagainya. Allah menggariskan bahwa tujuan Allah menciptakan kita tidak lain adalah untuk beribadah, dan dengan ibadah itulah nanti kita akan diberikan balasan pahala, dan pahala itulah nanti yang akan mengantarkan kita untuk meraih dan menggapai surganya. Dan inilah puncak kenikmatan yang tertinggi yang akan diberikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Surga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kenikmatan, puncak kenikmatan kita itu kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi kita, Allah senang. Allah menyenangi kita, Allah rela kita masuk surganya. Wa radu'an, dan kita juga senang. Itulah puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Tetapi di dalam proses perjalanan kita untuk menggapai puncak kenikmatan yang berupa surga, disitulah nanti ada penghalang-penghalang
yang menjadikan kita tidak bisa dan tidak mampu untuk meraih puncak kenikmatan tertinggi itu. Apa penghalang itu? Ya, tidak lain adalah dosa kita, kesalahan kita, atau mungkin tindakan kita yang melampaui batas, melanggar hak-hak Allah, melanggar ketentuan Allah yang konsekuensinya itu akan berakibat kita diberikan dosa. Dan dosa itulah selama belum dibersihkan akan menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin kita sampaikan. Ini adalah hadis qudsi yang mungkin sudah pernah kita dengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal nanti yang harus selalu kita lazimkan nanti di dalam kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya jikalau engkau tetap melazimkan untuk berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, maka niscaya aku akan mengampunimu, ala makana fika wala ubali, dan apapun yang dosa yang kamu kerjakan, aku tidak peduli, kata Allah. Hadis ini kalau memang didengar pelaku maksiat, wah nggak apa-apa. Tapi ini bukan bermaksud seperti itu. Kita ingin melihat betapa luasnya rahmat Allah. Kita ambil sisi positifnya. Dan ketika ada ahlul ma'asi, ketika mendengar seperti ini, dia nggak berputus asa. Karena ini adalah sebuah kabar gembira bahwa di dalam ajaran Islam tetap kita tidak dibenarkan untuk berputus asa. Apalagi putus asanya itu sampai melakukan suicide atau bunuh diri. Di dalam Islam tidak seperti itu. Sekali lagi, inilah Maha Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Khususnya lagi tentu bagi orang-orang yang mungkin pernah terjatuh di dalam kesalahan, orang-orang yang mungkin pernah terjatuh di dalam dosa. Tapi ingatlah bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim. Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, wahai anak Adam. Ini menunjukkan kemuliaan kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihi salam. Allah panggil, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani. Ya, sesungguhnya selama engkau mau berdoa kepadaku, warajautani, dan senantiasa berharap kepadaku, ghafartu laka, maka niscaya aku akan ampuni dosamu, ala makana fika wala ubali, dan apa yang ada pada dirimu aku nggak peduli, kata Allah. Bayangkan Pak, dosa apa kira-kira yang ada di dalam orang itu? Apalagi dosanya kecil dan sebagainya, dosa besar pun Allah tidak peduli selama kita mau berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah. Jadi di sini ada satu yang sudah kita peroleh, bahwa tadi sudah ulun sampaikan bahwa yang menjadi penghalang kita untuk menggapai Jannatun Naim itu adalah dosa kita.
Dan ketika dosa itu ada pada diri kita, berarti kita nggak punya qalbun salimun. Sementara Allah menjamin orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, itulah yang akan beruntung. Itulah yang akan mendapatkan surganya Allah. Dan bagaimana kita supaya memiliki qalbun salim? Allah berikan satu sarana yang bernama pengampunan itu. Makanya tadi sudah sampaikan 3 hal yang akan menjadikan orang bahagia hidup di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga adalah dia beristighfar, mau beristighfar ketika dia terjatuh di dalam kesalahan itu. Jadi syarat yang pertama agar kita mendapatkan ampunan dari Allah adalah kita mau berdoa. Minimal di sini adalah doa meminta ampun. Nah, minimal itu dulu. Ya. Pertama kita perbanyak ampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru kita diiringi dengan doa-doa yang lain. Jadi ini pada dasarnya adalah sebuah perintah. Allah memerintahkan kita agar kita ini mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah bukan main-main. Konsekuensinya itu besar sekali. Dicap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Dan bila dia masuk dalam kategori orang yang sombong, maka Allah akan masukkan dia dalam neraka. Naudzubillah. Jadi ada sebab-sebab orang itu yang memang dia tidak mau berdoa. Sebab yang pertama adalah dia adalah orang yang sombong. Dan ini merupakan sebab dan faktor yang paling besar yang menjadikan orang itu dicap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Mungkin disebabkan karena macam-macam orang menjadi sombong itu ya. Mungkin karena strata sosialnya tinggi. Ya, mungkin status ekonominya tinggi. Mungkin ilmunya juga tinggi. Mungkin dari keturunan yang mulia dan sebagainya yang menjadikan dia sombong. Ya, seperti Fir'aun, seperti Qarun, ya. Ketika diberikan puncak kejayaan, kenikmatan di dunia, ya dia sombong. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita sebagai orang yang beriman lalu muncul itu. Aku pintar karena aku belajar. Kita hilangkan peran Allah. Aku sugih karena aku kerja keras. Aku kaya karena kecerdasanku. Kita lupakan Allah. Sehingga kita tidak mau berdoa dan tidak mau berharap kepada Allah SWT. Kita tinggalkan doa itu. Maka ketika itu dilakukan, maka yang terjadi adalah kita termasuk al-mustakbirin. Yaitu orang-orang yang sombong. Ancamannya adalah neraka. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60 kalau tidak salah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, kata Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Nah, jadi orang berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoa minta ampun, Allah akan ampuni. Ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, ya, ada yang ditafsirkan ibadah di sini maksudnya adalah doa, berdoa. Karena doa itu juga ad-du'a huwal ibadah. Karena doa itu juga ibadah, bahkan ad-du'a mukhul ibadah. Berdoa itu adalah intisari dari ibadah. Jadi innalladzina yastakbiruna an ibadati, ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku, dari beribadahku, atau dalam hal ini adalah tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah SWT apa? Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah.
Ini akibat orang yang sombong tadi itu. Tadi sudah ulun awali juga. Bahayanya orang yang sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Itu enggak main-main. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Kesombongan. Ini harus betul-betul harus kita hindari. Jangan sampai terjebak ya dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, termasuk kelebihan kita di dalam beribadah. Jangan menjadikan kita ini sombong ya. Mentang-mentang ibadah merasa banyak dan sebagainya, lalu batarul haq. Orang sombong itu kan batarul haq, menolak kebaikan. Merasa sudah hebat ya, dinasihatin, ditegur dan sebagainya, nggak mau. Diperintahkan untuk berdoa pun tidak mau. Ya sudah. Batarul haq ya. Wa ghamtun nas, selalu merendahkan dan melecehkan manusia. Itu gambaran orang yang sombong. Jadi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sombong. Di sini sekaligus kita melihat bahwa kedudukan doa itu sangat tinggi sekali. Kedudukan doa itu sangat tinggi sekali. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa, itu pada dasarnya juga Allah ingin menjadikan supaya kita ini nggak jadi orang sombong. Ulun yakin selama Bapak Ibu sekalian tuh mau berdoa kepada Allah, kita akan sadar. Betul, kita akan memiliki kesadaran bahwa kita ini nggak pantas untuk bersombong kepada Allah. Dan insya Allah selama kita mau berdoa kepada Allah, kita juga nggak akan punya rasa sombong dengan manusia. Tadi ulun sampaikan di ibu-ibu, contohnya. Nabi mengajarkan ketika kita itu marah sama istri. Ya, marah sama istri. Coba pian berdoa. Allahumma gfirli wali zaujati bima la ta'lam. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa istriku yang mungkin dia tidak tahu. Bila pian dalam kondisi temperamen yang luar biasa, dalam emosi yang luar biasa, tapi bila pian masih mau berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa istriku yang mungkin dia tidak tahu. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Insya Allah Bapak akan mendahului untuk berbicara. Bapak akan mendahului untuk minta maaf. Karena memang itulah dahsyatnya doa. Selama kita mau berdoa, berarti kita ini merendahkan diri di hadapan Allah. Selama kita mau berdoa, nggak pantas kita sombong. Apa yang kita sombongkan. Jadi dengan doa itulah yang akan menjadikan hati kita ini menjadi lembut. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, pian ketika berdoa seumpama Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Kira-kira apa yang akan pian lakukan? Ketika pian berdoa seperti itu, secara nggak langsung diri kita itu terdorong untuk mewujudkan supaya kita ini husnul khotimah. Dan kita juga akan berusaha untuk menghindarkan diri supaya jangan sampai kita ini su'ul khotimah. Karena ketika kita berdoa ada orientasi yang ingin kita gapai di situ. Contoh, pian mau bersombong nih sama orang atau sama Allah. Pian mau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Coba. Berarti ketika pian membaca doa itu, pian berusaha supaya hati kita ini apa? Jadi lembut, tidak pemarah, mudah-mudahan bersih.
Allah yang menjaganya, Allah yang menyucikannya. Itu kan doa supaya Allah membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, menjaga hati kita. Kalau pian berdoa itu, ingat dengan doa itu, coba pian buktikan. Pian gak akan sombong dengan orang. Pian akan berperilaku baik dengan orang. Pian gak akan bersuudzon sama orang. Karena memang pian berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga hati kita, mensucikan hati kita, dan Allah lah sebaik-baik penjaga wali hati kita. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku agar senantiasa bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkanlah. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah zat yang sebaik-baik membersihkan. Anta waliyuha, dan engkau adalah penolongnya. Nah, ini jadi pengaruh dari doa itu luar biasa sekali. Kemudian ketika kita berdoa, bahwa ini menunjukkan manifestasi dari ikrar kita tadi itu. Ketika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah wujud penghambaan kita kepada Allah. Sebaliknya ketika orang itu tidak mau berdoa kepada Allah, berarti dia nggak mau beribadah kepada Allah. Konsekuensinya sungguh sangat besar sekali. Orang yang mau berdoa kepada Allah, berarti itulah wujud konsekuensinya dia bertauhidkan kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang itu merupakan tujuan dari hidupnya itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi yang pertama, kenapa orang itu enggan berdoa? Ya itu tadi. Karena mungkin didasari dan didorong oleh kesombongannya. Yang kedua, ada orang yang tidak mau berdoa. Ada orang yang tidak mau berdoa, ya mungkin disebabkan karena kejahilannya, ketidaktahuannya, ya artinya tidak pengertian lah, atau punya pemikiran yang salah. Ya. Contohnya seperti ini, hidup itu kan sudah ada yang ngatur ya, rezeki sudah dijatah dan sebagainya. Artinya ada aja sudah jatahnya, sudah ditentukan dan sebagainya. Akhirnya dia tidak mau berdoa. Nah ini tentu adalah pemahaman yang keliru. Ya, bila ada orang punya pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang keliru. Tetap diingat, berdoa adalah perintah Allah. Ketika kita berdoa berarti kita melaksanakan perintah Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, itulah wujud ketakwaan kita kepada Allah. Ya, jadi bukan seperti itu pola pikir yang harus dibangun. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Nggak berdoa pun dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang malas berdoa karena mungkin dia merasa sudah berdoa tapi kayaknya nggak dikabulkan gitu. Akhirnya dia putus asa. Nah ini tentu mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Ada 3 hal yang akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap doa yang mungkin setiap hari kita panjatkan. Ya. Di dalam sebuah hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma min muslimin yad'u bida'watin, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa laisa fiha ismun, yang di dalamnya tidak mengandung dosa, wala qati'atur rahimin, dan juga tidak memutus tali silaturahim, illa a'tahu Allah, niscaya atau kecuali niscaya Allah akan memberikan biha dengan doa itu ikhda salasan, 3. Ada 3 yang akan dilakukan oleh Allah SWT terhadap doa yang dipanjatkan seorang muslim. Yang pertama, imma an tu'ajjalalahu da'watahu. Yang pertama adalah doa itu disegerakan. Nah, ini kok tahu disegerakannya gimana? Ya Bapak Ibu sekalian yang tahulah. Pengalaman spiritual pian mengatakan seperti apa. Ketika pian berdoa seperti ini, kok sepertinya terwujud, ya itulah doa pian terwujud. Itu. Ya kan?
Ada yang ingin ikut tes CPNS, berdoa, ya kan? Berdoa terus, terwujud, disegerakan Allah. Jadi itu pertama, yang akan dilakukan oleh Allah terhadap doa kita adalah imma an tu'ajjala lahu da'watahu. Allah akan segerakan doa kita. Yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Doa itu enggak disegerakan, tapi Allah akan simpan doa itu untuk nanti di akhirat. Berarti nanti balasannya itu diberikan di akhirat. Nah. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Atau bisa jadi dengan doa itu Allah ganti dengan Allah menjauhkan dia dari keburukan. Qalu, mereka pun berkata, idza nuksiru, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Qala, berkata Rasul, Allahu aksar. Allah lebih banyak, dalam artian memperlakukan doa kita tadi itu. Jadi nggak ada ruginya, Pak. Sekali lagi, tidak ada ruginya ketika kita berdoa. Antara tiga itu, Allah segerakan dikabulkan, atau mungkin Allah akan simpan itu nanti di akhirat ya. Ada kalanya Allah itu senang dengan doa kita. Bila segera diwujudkan, ampehnya berdoa. Kayaknya Allah ditunda. Allah senang kita berdoa dengan itu. Senang sekali Allah. Berdoa terus, Allah senang. Bisa seperti itu. Jadi bila jadi simpanan, jadi investasi kita akan bernilai kebaikan. Dan yang terpenting di sini adalah Allah akan mengganti doa itu dengan kita dijauhkan dari keburukan. Nah, berarti kalau melihat seperti ini, berarti kita harus tetap positive thinking kepada Allah. Jangan kita merasa, kayaknya saya ini nggak dicintai deh oleh Allah. Ya kan, lamanya dia berdoa mohon maaf nih ya, lamanya dia berdoa belum juga dikaruniai anak sama mama. Kayaknya Allah nggak sayang sama kita. Naudzubillah. Allah zat yang lebih tahu. Yang penting tidak ada ruginya, ya, dan tidaklah akan menjadi sia-sia setiap doa yang kita panjatkan itu. Allah yang lebih tahu, dan yang terpenting adalah kita berdoa dan tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa dan berharap itulah, selama itu terus-menerus kita lakukan, maka selama itulah kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis yang pertama tadi, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana fika wala ubali. Yang kedua, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali, kata Allah. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu setinggi langit, tapi kamu mau minta ampun kepadaku, kata Allah apa? Ghafartu laka, maka aku akan ampuni dosamu itu. Wala ubali, dan aku tidak peduli atas dosamu itu. Coba bayangkan dosa apa kira-kira yang setinggi langit nih. Ini berapa ribu kilometer, orang nggak ada tahu nih ketinggian langit ini. Coba. Asal kita mau minta ampun. Amun kita mau minta ampun, ya sudah, ya terserah kita. Yang penting Allah sudah kasih kita sebuah kesempatan bagi orang-orang yang mungkin pernah terjatuh untuk kembali kepada Allah dengan cara untuk beristighfar kepada Allah. Jangan sampai, ya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu manfaat istighfar. Jadi ada dua hal yang bila dua hal ini ada, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya. Yang pertama apa?
keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayak kita nih kayak kita ini seumpama ada ahlul ma'asi atau ada ahlus syirki. Tapi di situ ada Rasulullah, Allah nggak akan menurunkan azab. Jadi Allah tidak akan menurunkan azab ketika apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah situ. Jadi ada ayatnya, ya, yang artinya wa ma kana Allahu, dan tidaklah mungkin Allah itu, wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa antum fihim, kata Allah. Dan tidaklah Allah itu mengadab mereka selama engkau berada di dalam mereka, ada di dalam kelompok mereka. Wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab seseorang selama dia mau beristighfar. Rasul sudah wafat, hilang sudah pelindung satu kita. Tinggal satu yang melindungi kita dari azab. Apa itu? Istighfar. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi, mohon maaf ya, ada kampung mungkin ya, kampung penjudi gitu ya, kampung suka minum khamar atau apa. Mungkin ada bertanya, di situ loh kampung itu padahal kampung penjudi ya, orangnya suka minum khamar dan sebagainya loh, kok nggak pernah kena azab gitu loh ya. Ya kan, kok nggak pernah kena musibah sama mama. Kita nggak tahu, siapa tahu di dalam lingkungan itu ada beberapa orang yang memang selalu beristighfar kepada Allah. Dan berkat istighfar itulah Allah nggak menurunkan itu azab. Ayat ini turun berkenaan dengan ketika orang-orang musyrik ya, termasuk Abu Jahal yang menantang ini untuk diturunkan hujan batu kalau memang Al-Qur'an itu benar datangnya dari Allah. Tapi Allah tidak menurunkan azab itu, nggak menurunkan hujan berupa batu itu, tidak. Lalu turunlah ayat itu tadi. Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa antum fihim. Tidaklah mungkin Allah mengadab mereka sedangkan kamu berada di lingkungan mereka. Itu menunjukkan kemuliaan seorang Rasul kita, ya. Gara-gara seorang Rasul Nabi Muhammad, Allah tidak menurunkan. Tetapi juga ada tinggal satu, yaitu istighfar kita ini. Jadi sekali lagi inilah kemaha luasan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, yang disampaikan kepada kita semua, ya, agar orang-orang yang mungkin pernah terjatuh itu tidak sampai putus asa. Ingat, putus asa adalah ciri dari sifat orang kafir. Sementara putus asa adalah ciri dari sikap mukmin sejati malah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Disebut melampaui batas ini mungkin sudah kelewatan lah pokoknya. Sudah kelewatan lah, ya. Sudah kelewatan mungkin maksiatnya, dosanya dan sebagainya. Tapi Allah masih, Masya Allah, panggilannya enak. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Sebab yang kedua supaya kita mendapatkan ampunan Allah adalah istighfar. Kemudian sebab yang ketiga adalah ya ibna Adam lau ataituka bi qurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak pernah menyekutukanku. Engkau datang kepadaku, tapi kau nggak pernah berbuat syirik sama sekali. Kata Allah apa? La ataituka bi qurabiha maghfiratan.
maka akan aku datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Ini salah satu menunjukkan keistimewaan tauhid kita. Jadi memang betul akidah kita yang benar, yang tulus, yang murni, yang bersih, berkat akidah itu dosa-dosa yang lain bisa terkalahkan. Ini menunjukkan keistimewaan akidah kita, keistimewaan tauhid kita. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itulah 3 hal yang mudah-mudahan bisa kita lazimkan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu merasa sombong dan merasa bahwa kita tidak pernah berbuat dosa atau apa. Yang penting kita tunjukkan ketundukan kita kepada Allah SWT dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, selalu kita beristighfar. Rasul pun adalah orang yang maksum, yang sudah dipastikan dijanjikan masuk surga. Beliau pun mengatakan, wallahi innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasul, aku ini beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap harinya itu lebih dari 70 kali. Apalagi kita. Sekali lagi berdoa, memperbanyak berdoa, beristighfar kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kita menjaga akidah kita. Jangan sampai tercampur dengan kesyirikan. Ini memang agak susah ini. Mungkin khususnya kesyirikan yang kecil. Syirkul khafinya ini yang memang sulit ya. Tapi insya Allah dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan kesungguhan kita, insya Allah mudah-mudahan kita bisa terjaga akidah kita, baik dari kesyirikan besar ataupun kesyirikan yang kecil. Bapak-Ibu sekalian yang ulun muliakan, mohon maaf kalau terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.